Dan untuk membahas lebih dalam terkait tanggapan keluarga David Ozora pasca digelarnya rekonstruksi kemarin, sudah bergabung bersama kami Dendi Zuhairil Finsa, Kadip Advokasi LBH GP Ansor, yang juga merupakan kuasa hukum David Ozora. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mas Iya. Enjiro. Herjuno, ya Pak Dendi, terima Herjuno kasih. ya. Baik, terima kasih Pak Dendi sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Pak, kalau kita melihat jalannya rekonstruksi kemarin, secara keseluruhan bagaimana tanggapan keluarga dan Anda juga sebagai kuasa hukum? Ya, pertama kami meminta doa semoga Ananda David Ozora ini diberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala kepada seluruh pemirsa, pada seluruh masyarakat Indonesia, untuk mendoakan kita sebagai melihat kejadian ini, semoga Ananda David Ozora diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembuh seperti sedia kala. Kalau melihat dari kejadian reka adegan kemarin, rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami juga melihat bahwa sudah terjadi beberapa reka adegan itu, maka terlihat dengan jelas perencanaan gitu ya oleh pelaku dan perencanaan penganiayaan yang sangat biadab begitu yang dilakukan oleh pelaku dan para dan teman-temannya gitu ya yang melakukan. Kami melihat itu jelas peristiwanya, sehingga sudah mungkin akan membantu penyidik untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Baik. Pak Dendi, kalau untuk adegan-adegan sendiri, kemarin pihak keluarga tadi Anda menyebutkan sudah melihat langsung bagaimana jalannya rekonstruksi. Ada adegan yang menurut keluarga dirasa harus dikritisi atau memang kita tahu adegannya cukup mengerikan sampai tersangka harus menangis seperti itu. Bagaimana Anda melihat adegan-adegan ini? Apakah pihak keluarga cukup dengan kata lain puas melihat hasil kemarin? Yang jelas kita melihat kemarin, teman-teman wartawan pun juga melihat bagaimana kejadian dalam reka adegan gitu ya. Itu terlihat betul kebiadaban yang dilakukan oleh pelaku gitu bersama para teman-temannya yang melakukan pembiaran terhadap penganiayaan, perencanaan penganiayaannya juga terlihat jelas dalam rekonstruksi tersebut. Maka yang sebenarnya keluarga ya pasti teman-teman wartawan aja merasakan bagaimana rasanya melihat kejadian itu gitu ya. Perbuatan yang kita kira nggak tahu hukumnya pakai apa yang bisa setimpal buat hukuman bagi pelaku. Oke, baik. Kalau untuk pasal sendiri, Pak, ada beberapa pendapat menyebutkan bahwa harusnya Mario ini dikenakan, ya tidak hanya bicara pasal penganiayaan, tapi juga percobaan pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana. Tanggapan Anda sendiri, Pak Dendi? Ya, pasal per pasal saya kira pasal penganiayaan perencanaan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini, kami kira penyidik sudah melakukan dengan upaya-upaya yang sangat bagus begitu, dengan beberapa alat bukti yang mereka pegang gitu ya, BAP saksi-saksi, BAP tersangka yang mereka periksa oleh penyidik itu sudah memperlihatkan sudah mendapatkan pasal-pasal. Apabila ada fakta-fakta baru yang didapatkan oleh penyidik, kami juga siap membantu jika kami mendapatkan fakta-fakta baru, bisa menempatkan pasal apapun yang bisa menjerat pelaku gitu ya, yang mendapatkan hukuman setimpal. Walaupun pasal-pasal yang ada karena hukumnya positif itu tidak membuat, kalau dilihat dari beberapa ancaman hukumannya itu tidak
apa namanya, tidak sama gitu ya, belum pantas, belum pas untuk keadilan bagi Ananda David Ozora. Baik, Pak Dendi, untuk tersangka-tersangka lain, kita tahu ada Lukas, ada juga Lukasen, maksud saya ada juga AG seperti itu. Bagaimana pihak keluarga melihat posisi mereka dan juga tadi kalau kita tahu bahwa mereka juga terlibat, harusnya hukuman seperti apa yang pihak keluarga harapkan untuk kedua tersangka lainnya ini? Yang jelas kami menyerahkan semuanya. Kami yakin betul bahwa aparat penegak hukum, penyidik dari Polda Metro Jaya sudah melakukan sangat profesional. Kami berharap juga jaksa penuntut umum juga nanti akan profesional. Kami juga yakin mudah-mudahan JPU profesional dan majelis hakim nanti yang menyidangkan juga tidak hanya memakai asas hukum, tapi juga pakai pertimbangan asas keadilan buat Ananda David Ozora bagi penegakan hukum untuk pelaku penganiayaan berat gitu ya. Saya tidak tahu lagi mau mengungkapkan rasa apa atas tindakan yang menurut saya sangat biadab begitu. Baik, dan baik, Pak Dendi, kalau mungkin terakhir Pak Dendi, kita tahu bahwa tadi kondisi David untuk hari ini bagaimana kita tahu bahwa mulai membaik, ada terapi, beberapa terapi, ada trauma healing yang diberikan. Baik, Pak Dendi. Halo, Ya, saya mendengar. baik. Untuk update sendiri Pak Dendi, bagaimana sebenarnya kabar David untuk saat ini dan seperti apa? Ya, kalau secara medis saya belum mengerti, mungkin rumah sakit, para dokter perawat, jadi para medis yang bisa menjelaskan secara medis ya. Tapi yang kami ketahui secara bahasa kita yang Ya. orang non medis adalah David sudah selesai dari koma, tapi Baik. masih belum sadar begitu ya, belum sadar, belum mengetahui ayahnya sendiri, Baik. bapaknya sendiri, belum mengetahui siapapun dan dia ada di mana, tapi matanya sudah membuka, Baik. tangannya sudah bergerak begitu. Baik. Tapi kita nggak, dia belum menyadari kondisinya Ananda David. Maka kami memohon agar pemirsa, para pemirsa, para masyarakat Indonesia untuk selalu mendoakan Ananda David, semoga diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Baik, alhamdulillah, amin. Karena kita ingin tadi kasus ini dibuka seterang-terangnya dan David kembali pulih dan yang tentunya bersalah mendapatkan hukuman setimpal. Ya Pak Dendi. Pak Dendi, terima kasih Baik. banyak. Nanti kita coba berbincang di lain kesempatan. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk kami di MNC News Now. Selamat beraktivitas kembali Pak Dendi. Terima kasih Mas Herjuno, terima kasih semua.